pelaku yang mengingkari tapi dia diam-diam saja, dan ada yang benar-benar setuju tapi dia melakukannya. Semuanya dia diliputi oleh Allah dengan azabnya. Semua mereka ini diliputi oleh Allah SWT. Tapi ada sebagian mengatakan bahwasanya orang yang hanya yang mengingkarinya itu tersamakan sebagian Allah. Tapi ini contoh bagi kita bahwasanya kita mesti mengingkari kemungkaran. Jangan sampai azab yang diancamkan oleh wattaqu fitnatan, bencana, petaka, dan musibah-musibah yang terjadi akan meliputi orang-orang, semua orang saja. Sekarang ratusan ribu yang itu yang terhitung ya. Sekarang yang kita tidak jauh memberi contohnya. Kita di sini di Jeddah. Kita di Jeddah. Sudah berapa kali kita diberikan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari beberapa bilangan dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui jumlahnya. Allah punya tentara seperti tentara Allah yang dikirim kepada Firaun. Berapa tentara Allah yang tidak digambarkan oleh pikiran kita. Apa kata Allah tentara dikirim kutu, dikirim darah, ya kan? Dikirim katak. Tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa sedikit pun dikalahkan oleh Firaun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, melawan kata saja tidak bisa. Itu di antara tentara Allah. Jadi kita mesti takut. Di samping kita perbaiki diri kita sendiri, kita berusaha untuk apapun yang tampak di mata kepala kita dari kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini untuk penguasa, untuk yang punya kekuasaan. Wa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa qalbi. Berusaha mengajak orang siapapun di antara kita. Jangan sampai azab yang diancamkan, yang artinya wattaqu fitnah di sini adalah cobaan secara umum, bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudara, kemudian fitnah dalam Al-Quran juga bisa bermakna dosa. Perbuatan dosa secara umum, apapun dosanya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Taubah ayat 49, ala fil fitnati saqatu. Ini orang-orang munafikun. Mereka takut berbuat dosa, ternyata mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ini fitnah di sini menurut para ahli tafsir, sebagian ahli tafsir juga bisa bermakna dosa. Kemudian tadi dalam Al-Quran, ungkapan Al-Quran terhadap fitnah yang maknanya tadi lihat kita bermacam-macam, itu sebagian yang perlu kita ketahui. Kemudian ada yang mengatakan tadi 15, ada yang mengatakan 12. Tentunya itu sebagian yang kita dapat kita sampaikan. Kemudian ungkapan Rasulullah SAW tentang fitnah. Ternyata dalam hadis juga ada kata-kata fitnahnya. Seperti dalam Allah mengatakan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sungguhnya fitnah itu ada pada setiap umat. Fitnah itu ada pada setiap umat, dan pada umatku fitnah yang sangat jelas adalah fitnah harta. Ini jelas artinya cobaan. Karena dalam ayat tadi apa? Innama amwalukum wa auladukum. Ini ungkapan Nabi terhadap kata-kata fitnahnya. Ini juga Nabi mengatakan fitnah itu sebagai harta itu adalah fitnah, itu cobaan. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan wanita adalah fitnah. Seperti dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan ma taraktu ba'di fitnah. Ini juga fitnah dalam bahasa Nabi, dalam lisan Nabi mengatakan fitnah. Inna ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Setelah kematianku tidak ada fitnah yang jauh lebih membahayakan bagi laki-laki kecuali fitnah wanita, perempuan. Ini kata Nabi. Ini Nabi juga mengungkapkan kata fitnah. Saya rasa bisa dibaca nanti dalam makalah. Ini terus kita masuk ke masalah bentuk-bentuk fitnah dalam pandangan agama. Dari definisi fitnah tadi kita jelas.
Ini juga termasuk kita ambil dari definisi dan ungkapan-ungkapan Al-Quran, ungkapan-ungkapan sunnah tentang kata fitnah. Di situ kita akan mengambil bentuk-bentuk fitnah dalam pandangan agama Islam. Saya membagi fitnah dalam pandangan agama ini kepada dua. Pertama, fitnah dunia. Fitnah dunia. Dan kedua adalah fitnah agama. Fitnah dunia dan fitnah agama. Maksud saya dunia di sini, yang pertama adalah fitnah dunia, ini yang kita bahas, akan kita bahas. Fitnah dunia ini adalah alam jagat raya ini. Jagat raya, alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Mulai dari bumi beserta segala apa yang berada dalam dan segala apa yang berada dan bermunculan dari dalam perutnya. Yang sekarang ada yang terpendam, yang masih terpendam, dan ada yang sudah muncul dari perut bumi, kemudian ada yang sudah dikeluarkan langsung oleh manusia, pengetahuan yang sampai ke mereka. Muncullah harta-harta karun, minyak, emas, dari bumi juga emas. Iya? Perak juga dari bumi. Harta karun. Pokoknya yang terpendam dalam perut bumi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada di atas langit. Dan semua apa yang tergantung di atas langit. Langit itu apa artinya? Dalam bahasa Arabnya apa? Sama. Sama itu artinya ulu. Yang ada di atas, yang kita lihat di atas itu semuanya langit. Semua yang ada di langit itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang turun dari langit? Hujan, itulah ciptaan. Itu yang saya maksud dari fitnah dunia ini. Yang saya maksud adalah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari langit beserta apa yang terkandung dalam perutnya yang dimunculkan oleh bumi ke dalam permukaan bumi, kemudian yang dari di atas langit apa yang tergantung sekarang dari planet-planet dan bintang-bintang sebagainya yang dari langit, yang kemudian yang jatuh dari langit, meteor-meteor dan hujan-hujan yang tentunya juga akan bermasalah bagi kehidupan manusia, juga berubah menjadi nikmat dan bisa juga menjadi nikmah. Itu yang saya maksud fitnah dunia ini. Seperti yang kita jelaskan tadi, ayat yang mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ini adalah fenomena alam, kata orang. Itu yang fitnah yang ke dunia yang saya maksud. Dan ini saya ingin juga menyampaikan bahwasanya antara fitnah dunia dengan fitnah agama itu kaitannya sangat erat sekali. Kadang munculnya fitnah dunia, bencana-bencana yang terjadi di alam raya ini, di alam semesta ini kaitannya juga dengan perilaku manusia. Ini Allah sendiri yang mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu." Saudara-saudara, ini fitnah dunia. Al-fasad, kerusakan-kerusakan terjadi, bencana-bencana yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, mulai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bencana di Jeddah ini dari siapa? Kan dari hujan, ha? Hujan yang mungkin tidak berkenan. Kalau di Indonesia satu hari pun hujan, belum bisa dia apa-apa. Yang kadang sampai satu hari hujan di Indonesia itu ya. Tapi sedikit saja Allah Subhanahu wa taala teringat. Berapa kira-kira? 4 jam. Kalau ini bencana alam yang turun dari langit. Yang masuk dunia itu ya. Allah apa? Zaharul fasadu. Berapa kerusakan yang terjadi? Berapa kerugian yang terjadi? Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusakan, bencana yang merugikan manusia, yang merusak segala sarana prasarana, infrastruktur